Bagaimana? Gitu, Pak Riawan. Ya, jadi bagaimana kemudian kita, apakah perlu kemudian BPK itu dikuatkan kewenangannya dalam hal terkait dan penghitungan piutang negara ini? Mungkin barangkali bisa juga disampaikan oleh Pak Riawan dalam hal ini. Silakan kepada Pak Riawan, barangkali 15 menit ke depan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Moderator, yang saya hormati Prof. Wicipto, Pak Dr. Widodo, Pak Dirjen, Dr. Hamdan Zulfa, rekan-rekan dari Trisakti, Bapak Ibu, dan juga pengajar dan rekan-rekan semua peserta pada seminar kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berkah dalam untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Agak kaget juga saya diposisikan nomor 2 setelah Prof. Wicipto. Agak berat nih beban kayaknya nih. Padahal ada senior saya Pak Hamdan Zulfa, biasa di MK, beliau malah selalu menguji saya, ini malah saya malah duluan ini. Atau masih ketua MK dulu. Baik, terima kasih. Karena waktu yang singkat, mungkin tidak semua saya akan bacakan, tapi saya akan menyampaikan poin-poin pokok saja, menyambung yang disampaikan Prof. Wicipto tadi. Satu hal yang menurut saya perlu kita garis bawahi, tadi memang Prof. Wicipto juga mendukung Bu Dekan bahwa ada masalah pada substansi, kemudian juga pada soal hierarki maupun implementasi dari PP 28 tahun 2022. Nah, saya sendiri pernah dilibatkan oleh Kementerian Keuangan di beberapa tempat untuk menghadapi sebagai expert yang mendukung Kementerian Keuangan ketika ada gugatan-gugatan maupun penolakan-penolakan terhadap proses penagihan piutang negara ini. Jadi betul Prof. Wicipto tadi memang selalu dengan pelaksanaan penagihan itu pasti ada perlawanan. Saya setuju itu. Dan yang kedua, saya juga menggarisbawahi disampaikan Prof. Wicipto tadi, bahwa sebenarnya kalau secara hierarkis, beliau mengatakan tidak secara langsung memang ada sebuah antinomi dalam perspektif prinsip lex posterior, superior derogat lagi priori. Artinya memang tidak secara langsung sudah bertentangan di situ. Saya masih ingat, saya baca buku dari Prof. Siti Rahdeni ya, Siti Sahdeni ya. Ya, beliau mengatakan bahwa PUPN sebagai kelembagaan, menurut beliau ini adalah semacam kuasi rekspra. Jadi semacam lembaga peradilan semu. Maka kewenangan-kewenangan yang lahir darinya dengan demikian juga memang terlihat kewenangan yang besar. Juga karena kita harus ingat juga bahwa Undang-Undang 49 PRP 60 yang pada waktu itu juga ada kaitannya dengan keputusan penguasa perang yang berakhir kemudian dalam pelaksanaan proses penagihan, ini juga memiliki pengaruh terhadap lahirnya PP 28 tahun 2022. Nah, kita harus ingat bahwa kalau boleh saya katakan ya, deklarasi finansial kemerdekaan bangsa kita di bidang keuangan negara ini dimulai di tahun 2003. Ya. Saya ingat waktu itu pasca Gus Dur, lalu dilanjutkan oleh Ibu Megawati sebagai presiden. Di tahun 2003 kita punya 3 undang-undang. 17 2003 tentang keuangan negara, 1 2004 tentang perbendaharaan negara, dan 15 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, 3 undang-undang inilah maka saya sebut sebagai deklarasi kemerdekaan finansial, karena selama puluhan tahun kita hanya menggunakan Indise Contabilitas Web, ICW. Memang di tahun 70 ya, pernah ada seminar di Jakarta 5 hari untuk mencoba membedah ICW tadi, tetapi memang tidak berujung pada keberhasilan untuk membuat undang-undang keuangan negara yang baru. Saya sangat menikmati diskusi dengan salah satu
intelektual birokrat ya, saya menyebut demikian, inspirator dari Undang-Undang Keuangan Negara. Saya rasa Pak Prof juga kenal beliau, yaitu Pak Dr. Seswo Suyanto. Dulu beliau posisi terakhir adalah sekretaris di Direktorat Jenderal Perbendaraan. Nah, beliau inilah yang memang sangat berjasa untuk mengawal lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di samping tentu Prof. Cip ya dari seperundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, ini bisa langsung lanjut aja untuk slide-nya. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, pada waktu itu memang dipilih sebuah definisi yang saya katakan menggunakan hasil rekomendasi seminar ICW di tahun 70 di Jakarta. Di situ dikutip satu pendapat ahli dari Belanda, namanya Profesor van der Kamp, dalam bukunya tipis sebenarnya, Ad Financial Recht. Beliau tidak termasuk mainstream, tapi definisi beliau ini memang mewakili kebutuhan bangsa Indonesia untuk melahirkan konsep keuangan negara. Definisi keuangan negara yang kita lihat di dalam Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, yaitu semua dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut, ini memang mencerminkan konsep yang ada di dalam filosofi konstitusi kita. Di dalam pasal 33, kalau kita kan pasal 23 dan juga pembukaan, memang di situ dikatakan bahwa ada konsep yang mungkin kalau kita baca di sejarah negara abad pertengahan, itu disebut dengan konsep all embracing, all encompassing, negara mencakup semua. Dan ini memang sesuai dengan filosofi pendirian bangsa kita, khususnya di dalam pembukaan. Kita tahu kita juga mengenai konsep welfare state, kalau Bapak Ibu baca, rekan-rekan baca di dalam risalah pembahasan dan dasar itu, ada konsep welfare state, yaitu prinsip mengenai negara yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, konsep ini yang menurut saya memang pas dengan prinsip negara mencakup semua. Nah, karena itulah kemudian kita membuat definisi keuangan negara yang di tahun sekitar tahun 2006 saya membuat buku keuangan negara awal-awal dulu. Kemudian ada sidang di MK dan MK melahirkan dua putusan 48 dan 62 tahun 2013 tentang konsep keuangan negara yang bersifat luas dan komprehensif atau lata et comprehensiva. Lata et comprehensiva, luas dan komprehensif. Dalam bahasa Latin disebut dengan lata et comprehensiva. Jadi pada waktu saya membuat konsep itu, saya membaca buku-buku di abad pertengahan. Mohon maaf karena dulu saya memang pernah sekolah di seminari sebelumnya, hanya memang karena godaan dunia ya Pak. Sehingga saya tidak mampu menyelesaikannya ya. Sehingga harus kembali ke hidup normal seperti ini. Nah, kita lihat di sini, konsep tadi kalau kita jabarkan, kita bisa lihat di sini, ini adalah 4 cakupan dari keuangan negara kita. Di situ ada konsep mengenai uang negara, barang milik negara itu termasuk tangible dan intangible asset, kemudian hak negara, restan fund state, dan seterusnya. Next, cepat aja. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini langsung aja masuk ruang lingkup berikutnya aja. Nah, di sini coba saya buat sebuah skema yang tadi saya katakan saya juga ambil dari sejarah negara di abad pertengahan dulu. Nah, di situ memang kalau kita bicara dalam konteks lingkup keuangan negara, di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu kalau boleh saya bagi, itu ada 4 bidang dan itu memang cocok dengan konsep lata et comprehensiva tadi. Pertama, pengelolaan sektor publik sepenuhnya, procuratio publica omnio, kemudian pengelolaan oleh sektor non-publik, administrasione an publica sektor, dan pengelolaan berdasarkan fasilitasi pemerintah, administrasione secundum imperium expeditio. Serta yang keempat, pengelolaan berdasarkan penguasaan oleh negara, administrasione secundum statum imperium. Nah, dari sini kemudian kita melihat bahwa apa yang selama ini diimpikan oleh para perancang undang-undang keuangan negara untuk bisa menutup semua celah kerugian negara, pada akhirnya terwujud dengan lahirnya konsep keuangan negara yang sifatnya luas dan komprehensif tadi, yang kemudian diperkuat oleh 2 putusan MK, 48 dan 62 tadi.
Saya nggak tahu ini kalau dilanjutkan sekarang ya sudah nggak ada lagi Pak Hamdan Sulsel di MK. Sekarang ada 4 permohonan uji materi atas Undang-Undang 1 2025 tentang amandemen kedua Undang-Undang BUMN yang memang melepaskan dari konsep ini. Ya, saya nggak masuk ke terlalu panjang nanti, biar nanti berdebatnya di MK saja. Next, berikutnya. Nah, dari 2 teori tadi, maka kita melihat bahwa konsep luas dan komprehensif itu diikuti dengan derivatnya, yaitu teori aliran, influence doktrina, dan teori sumber, fons doktrina. Dari manapun uang negara itu, dimanapun uang negara itu berada, sepanjang dia bersumber dari keuangan negara, maka tidak kehilangan hakikat sebagai keuangan negara. Nah, saya tidak menolak teori transformasi. Tetapi yang saya tidak setuju adalah letaknya. Letaknya kapan teori transformasi itu ditempatkan. Menurut saya, teori transformasi itu mestinya ditempatkan pada activity, bukan pada pemisahannya. Nah, ini yang menurut saya kita perlu luruskan. Undang-Undang 1 2005 menempatkan pada lembaganya, entitasnya. Sambil contoh begini, kampus saya, ini kampus swasta, kalau saya nggak berani ambil contoh Trisakti ya kan sudah mau jadi negeri ya. Kampus saya kampus swasta, kami dapat hibah riset, ada bantuan serdos dan sebagainya. Uang itu masih masuk lingkup keuangan negara, dan itu betul. Kapan terjadi transformasi? Ketika terjadi peralihan dari publik ke privat setelah para peneliti melaporkan hasil penelitian menurut modul keuangan negara. Dosen-dosen melaporkan kinerjanya melalui LKD, BKD. Nah, disitulah terjadi transformasi dari publik ke privat. Tetapi yang menjadi permasalahan kan kalau ini diletakkan pada entitas. Ini yang timbul pro kontra di situ. Ya, ketika diletakkan pada entitasnya, bahwa ketika dipisahkan ke BUMN, di situ langsung terjadi transformasi. Nah, ini yang dirasakan tidak adil. Ada 8 cara negara bertindak. Salah satunya melalui BUMN. Sehingga menurut saya, teori transformasi betul, tetapi pada activity. Setelah dosen melaporkan kinerjanya, ditransfer dari dikti, masuk ke kas pribadi, nah disitulah betul terjadi transformasi. Tapi kalau di entitas kan belum ada kegiatan apa-apa di situ. Mengapa yang judulnya badan usaha milik negara kok malah bukan uang negara? Sementara swasta yang menerima bantuan dari negara, ada rumah sakit di sini, ada Sinkarolus, ada Muhammadiyah, itu juga tetap uang negara loh, itu adalah swasta penuh itu. Jadi menurut saya letak kesalahan dalam teori transformasi adalah pada tempat penempatannya. Harusnya bukan pada entity, tapi pada activity. Itu lebih fair. Next. Karena waktu ya, saya mungkin akan masuk aja yang di sini. Ini kita bisa lihat, ya tadi sudah disampaikan Prof. Jib dengan sangat tepat. PP 28 2022 ini sudah membentuk sebuah sistem ke bawah yang sangat kuat, rezim piutang negara, rezim penagihan piutang negara. Dan ingat bahwa ini cantolannya adalah pada Undang-Undang 49 tahun 60, PRP 60, dan sekarang ada Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang undang-undang ini kemudian kalau kita lihat sekarang, ya, undang-undang ini sekarang menjadi cantolan bagi perbendaharaan negara, governance-nya. Kita punya statutannya di Undang-Undang 17. Nah, maka Bapak Ibu rekan-rekan, kalau penelitian yang sangat bagus dari teman-teman di Pushati, ya, saya senang istilahnya Pushati ini kelihatan sangat empatik ya, Pushati. Pusat Studi Konstitusi ya. Penelitian teman-teman yang sangat bagus tadi, kalau diarahkan pada penguatan regulasi saya setuju. Artinya nanti dari PP 28 tahun 2022 justru dikuatkan menjadi sebuah undang-undang sehingga lebih ada kepastian hukum, dan saya juga sepakat untuk penamaan PUPN tadi mungkin bisa menggunakan nama yang lebih secara ya sense of crisis itu lebih tepat. Ingat dulu di waktu masa krisis, itu bahkan pernah diganti dengan BPPN, ya kan? Badan Penyelamatan Perbankan Nasional. Nah, itu pernah digunakan nama BPPN juga itu. Saya kebetulan karena untuk mengajar di kampus Pak Alif ini, saya juga menerbitkan buku Hukum Keuangan dalam Keadaan Darurat. Setelah saya teliti di situ, memang ya kita butuh rezim
piutang negara, penagihan piutang negara yang memang kuat. Sekarang ini sudah solid, tetapi memang diturunkan dari PP 28 2022 tadi. Saya rasa Prof. Cek mengatakan bahwa ini tidak langsung bertentangan, karena yang diatur di PP 28 ini adalah PUPN-nya dan pelaksanaan dalam rangka penagihannya. Tapi betul bahwa, next ke bawah lagi, mungkin langsung aja ke bawah, di dilema-dilemanya. Ini saya lewati aja, terus aja. Terus ke bawah. Ya, nanti kita bisa lagi, cuman yang ke bawah dulu, ada beberapa pertanyaan di sini. Terus lagi ke bawah. Ya, terus. Ya, terus ke bawah lagi. Next. Terus. Ya, terus. Ya, terus lagi. Nah, di sini yang mau saya katakan di sini. Nah, ini. Oke. Pertama, kita perlu cek dulu untuk memperkuat konsep-konsep mengenai piutang negara tadi, relasi antara undang-undang dan regulasi derivasinya. Tadi Prof. sudah menyampaikan, betulkah memang ini ada sebuah pertentangan hierarkis dengan undang-undang lebih tinggi. Dan memang kalau kita baca di PP 28 2022, ada kesan, saya mau ada kesan ya, ada kesan pembentukan terminologi baru, bahkan norma hukum baru dalam sebuah regulasi derivat. Apakah memang tidak lebih tepat kalau ini kemudian dibingkai lebih tinggi lagi menjadi undang-undang? Karena memang problem penagihan piutang negara itu sangat susah. Saya mengalami sendiri, digugat di PT UN, dilaporkan pidana juga penagihnya, macam-macam itu. Kemudian yang berikutnya, model regulasi di Indonesia sendiri antara pengaturan pokok dan norma hukum dan norma hukum konstitutif dalam undang-undangnya dan teknis operasional di peraturan pelaksanaannya. Saya pernah melakukan penelitian dulu untuk perbandingan ya dengan satu kampus di Australia, di Flinders Law School. Nah, saya ditunjukkan beberapa undang-undang di Australia itu. Undang-undang itu bisa isinya itu ratusan pasal. Karena mereka menggunakan konsep bahwa undang-undang itu harus clear, semua diatur di situ. Nah, kalau di Indonesia, ya karena itu kan bagian dari national dignity ya, pilihan hukum kita. Kita menggunakan pilihan, norma itu diatur di dalam sebuah undang-undang, prinsip-prinsipnya, kemudian derivatnya itu dituangkan di dalam peraturan pelaksanaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dalam undang-undang pokoknya tadi harus disebutkan, harus diatur pelaksanaannya dengan lingkup A, B, C, D atau bagaimana? Itu kalau itu yang dibutuhkan. Karena ada kemungkinan juga bertentangan dengan regulasi yang lain, misalnya di bidang human right. Kemudian berikutnya kita juga perlu kaji hubungan hukum publik dan privat. Ini bagaimana sebenarnya? Kalau kita amati memang selama ini dianggap bahwa karena hukum publik, ini bukan karena saya orang hukum publik ya, karena lebih banyak mengatur negara dan juga kepentingan publiknya, maka dianggap dia memiliki preferensi, diutamakan dibandingkan hukum privatnya. Ini ya. Kemudian berikutnya, apa makna dari piutang sebagai hak mendahulu negara? Ini. Nah ini karena memang kalau kita amati tadi, PP 28 2022, ini nuansanya adalah nuansa undang-undang darurat. Dan biasanya penagihan-penagihan piutang juga dikaitkan dengan situasi darurat. Kita pernah menghadapi 4 keadaan darurat, terakhir COVID itu. Nah di situ saya tulis dalam hasil penelitian saya, dalam satu buku, dalam keadaan darurat, bahkan kita pernah melahirkan 3 perpu di tahun, kalau saya enggak dulu di tahun 2018 ya, kita melahirkan 3 perpu untuk mengawali proses penanganan situasi krisis, juga termasuk untuk penagihan piutang. Berikutnya, dapatkah mengukur legalitas peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang hukum publik dengan undang-undang di bidang hukum privat? KUH Perdata misalnya. Ya, di dalam PP memang dikatakan di situ bahwa ada hak-hak lain yang memang pihak-pihak yang berpiutang tadi tidak menandatangani kesepakatan, dianggap dia bertanggung jawab. Tapi di PP juga dikatakan, kalaupun dia ahli waris,
hanya sebatas ya waris yang belum terbagi, warisan yang belum terbagi. Atau yang kedua, hanya dalam batas warisan yang diterima, tidak lebih. Jadi sebenarnya kalau kita cermati dari sini kan tidak langsung berhadapan dengan hukum privatnya ya, tapi apakah juga tepat mengukur hukum publik dengan hukum privat? Berikutnya, next. Nah, kemudian ada beberapa asas yang menurut saya penting diperhatikan. Tadi saya tanyakan soal hubungan hukum privat. Ada asas yang bunyinya begini. Ini saya harus hati-hati supaya nggak keliru menyampaikan. Preferenda sunt principia juris publici, quod significat principia juridisque ad utilitatem publicam et gubernationem pertinent in decisionibus juridis prevalere debere. Asas bahwa hukum publik diutamakan berarti bahwa prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kepentingan umum dan pemerintahan harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan hukum. Nah, kalau kemudian PP 28 2022 memang dianggap tadi ada permasalahan di situ, tetapi dari teman-teman di Kementerian Keuangan, mereka menggunakan landasan prinsip ini. Karena memang kepentingan yang dianggap mendesak ketika negara kemudian terancam ketika berhadapan dengan adanya potensi kerugian negara. Di slide sebelumnya sudah saya sampaikan juga, untuk penagihan piutang negara selama ini memang melekat pada kewenangan BUN, Menteri Keuangan sebagai bendarum negara, yang pelaksanaannya itu KPKNL. Pelaksanaannya di daerah itu oleh KPKNL. Nah, kemudian ada memang dokumen-dokumen pendukung maupun dokumen-dokumen utama untuk memperkuat bukti bahwa ada piutang negara. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah perlu BPK dikuatkan? Dari beberapa sidang di Tipikor, justru yang perlu diperkuat itu adalah inspektorat, kemudian BPKP. Nah, ini yang justru diperkuat karena BPK sudah dianggap sangat kuat dengan lahirnya Undang-Undang 15 2006 pasca reformasi. Kebetulan ini saya di kampus reformasi. Nanti mau izin foto-foto juga biar kelihatan reformis ya Pak ya. Nah, di dalam tadi kalau yang saya katakan tadi itu memang BPK itu sudah dikuatkan dulu di SEMA nomor 4 2016. Bahkan itu dikatakan hanya BPK yang punya wewenang menstate terjadinya kerugian negara. Nah, kalau teman-teman peneliti tadi ingin mengkaitkan dengan perluasan lingkup kewenangan BPK untuk melakukan audit atas definitif ya, definitif menang piutang negara definitif. Saya setuju. Karena apa? Karena ini juga bagian dari potensi kerugian negara. Karena salah satu lingkup kewenangan BPK itu adalah pemeriksaan keuangan negara sebelum masuk pemeriksaan investigatif. Ini yang kedua, yang digunakan oleh pemerintah selama ini ya, tentu Prof. J bisa memperkuatnya ini. Yang saya tangkap dari teman-teman di Kementerian Keuangan itu begini, ya asasnya ini. Ad protegendum ius privatum alusius civitas damnum aeril publici, quod ad ius publicum pertinet pati potes. Apakah demi melindungi hak privat seseorang, negara dapat membiarkan terjadinya kerugian negara dari keuangan negara yang merupakan hak publik. Jadi versi pemerintah adalah di balik piutang negara itu terkandung hak publik. Nah, maka kajian-kajian tadi menurut saya juga penting dilihat pada perspektif ini karena pemerintah sering berpegang pada konsep ini. Terakhir, bagaimana dengan asas utilitas publica preferenda es utilitati privatae? Kepentingan umum diutamakan dari kepentingan privat. Ketika regulasi yang mengatur bidang hukum publik diukur legalitasnya dengan norma hukum privat. Ini tentu bagian yang bisa membagi dari diskursus, itu bisa dikembangkan, tapi untuk bahasa Latin menurut saya cukup bisa menyampaikan ini ya, karena saya sudah belajar cukup lama juga dulu ya, tapi sayangnya tengok kanan pria semua, tengok kiri pria semua, lihat di satu-satunya wanita itu di dapur, tapi bukan mbak-mbak, tapi mbah-mbah. Itu yang menyebabkan saya kemudian tidak tahan harus keluar. Saya rasa itu yang bisa saya aturkan di sini, mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, terima kasih.